warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kekuatan pada kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Semoga ibadah kita, amal soleh kita menjadi amal soleh dan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini akan kita teruskan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi pada poin ke-26, dosa besar yang ke-26, Al-Kabiratus Sadisah wal Ishrun, yaitu az-zulmu bi akli amwalin nas wa akhdhiha zulman wa zulmun nas wa syatmu wa ta'addi wal istitalah 'ala du'afa. Dosa besar ke-26 menurut Imam Az-Zahabi adalah menzalimi sesama dengan memakan hartanya dan mengambilnya dengan cara yang tidak benar, bahkan mencacinya, bersifat berlebihan, melampaui batas, serta menfitnah, menghinakan orang yang lemah. Itu termasuk al-kabair. Imam Az-Zahabi mengawali pembahasannya dengan mensitir salah satu ayat dari Al-Quran, surat Ibrahim ayat 42 sampai 45, cukup panjang ayatnya. Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usahum la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa wa anzirin nas yawma ya'tihimul adabu fa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan jangan engkau kira bahwa Allah lengah terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan bagi mereka di hari di mana saat itu di saat itu mata terbelalak karena siksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi panggilan Allah dengan tergesa-gesa, dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip sama sekali dan hati mereka kosong tanpa apa-apa. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad pada manusia pada hari ketika azab Allah datang pada mereka. Maka orang-orang yang zalim akan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali sebentar saja untuk kami bisa mematuhi seruan Engkau dan akan kami ikuti rasul-rasul Engkau. Maka kepada mereka akan dikatakan, bukankah dahulu di dunia kamu juga sudah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa di dunia ini, dan kamu telah tinggal di tempat-tempat orang yang zalim, dan telah nyata bagimu bagaimana kami berbuat pada orang-orang yang zalim, dan kami pun telah memberikan tamsil-tamsil perumpamaan bagi mereka. Ibu dan bapak sekalian, ayat ini terkait dengan tadi judul di atas, Al-Kabair, dosa besar. Termasuk dosa besar adalah menzalimi sesama, khususnya terkait dengan hak milik dan kekayaan sesama kita, termasuk juga mencaci maki sesama, apalagi kepada yang lebih lemah, lebih lemah ekonominya, lebih lemah status sosialnya dan lain-lainnya. Itu termasuk al-kabair, dosa besar yang tidak akan Allah ampuni
kecuali ketika kita melakukan taubatan nasuha. Umpama ada orang yang zalim seperti itu kok tetap eksis, tetap katakanlah lancar-lancar saja, baik-baik saja hidupnya, itu bukan karena Allah tidak ngapa-ngapain, bukan karena Allah berkenan, bukan karena dia diridhoi oleh Allah sehingga tidak ada sanksi apa-apa, tetapi karena dibiarkan oleh Allah dan nanti ada siksaan yang luar biasa ketika yaumil hisab besok. Nah, ketika sudah menghadapi itu, kata ayat ini, maka orang-orang yang melakukan kezaliman itu akan memohon-mohon pada Allah, ya Allah, berilah kami kesempatan lagi hidup di dunia walaupun sebentar. Kalau kami diberikan kesempatan, ya Allah, kami akan ikuti perintah-perintah Rasul-Mu, aku akan ikuti agamamu, aku akan melakukan hal-hal yang baik dan tidak saya zalimi lagi, saya lakukan kezaliman lagi. Nah, ketika mereka yang zalim mengatakan itu, maka Allah akan mengatakan pada mereka, dulu kalian sudah bersumpah bahwa kalian itu akan hidup selamanya di dunia, bahwa kalian tidak akan menangi, tidak akan menghadapi hisab di akhirat, dan mereka merasa aman-aman saja dengan apa yang mereka lakukan. Begitulah penyesalan orang-orang yang melakukan kezaliman. Beberapa ayat yang lain juga menjelaskan tentang betapa kezaliman itu satu hal yang sangat-sangat dilarang oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang saya kira penting juga terkait dengan ini. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yumalli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yafluthu. Summa qara'a Rasulullah SAW, wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadzal qura wa hiya zalimatun in akhadahu alimun syadid. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak membiarkan orang-orang yang zalim itu untuk tanpa ancaman siksaan apapun. Umpama pun di dunia itu aman-aman saja, baik-baik saja, lancar-lancar saja, itu sesungguhnya hanya karena Allah membiarkan untuk nanti pada saatnya akan datang siksaan yang sangat alimun syadid, yang sangat pedih bagi mereka. Itu juga ada sebuah hadis terkait dengan kezaliman ini. Rasulullah bersabda, mangkanat indahu muzlimatun li akhihi min aradin aw syai'in falyatahallaluhul yaum min qabli ayyak alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholihun akhadha minhu biqadari muzlimatihi fa illam yakun lahu hasanatun akhadha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kata Rasul, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik terkait dengan kehormatan maupun harta kepemilikannya, falyuhallilhu al-yaum, maka segeralah hari ini itu meminta halalnya, meminta diikhlaskan oleh yang punya. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum uang itu tidak punya harga apa-apa, sebelum dinar dan dirham itu tidak berharga di yaumil kiamah besok. Karena apa? Kalau uang sudah tidak berharga, sudah menghadapi hisab dari Allah, maka ingkana lahu amalun sholih, kalau dia punya amal sholih, maka amal solihnya, nilai kebaikan, nilai pahala dari amal kesolihannya itu akan diambil untuk nebusi kezalimannya. Nilai pahala dari kebaikannya, dari amal solihnya, termasuk ibadahnya, akan diambil oleh Allah untuk nebusi kezaliman ia kepada saudaranya itu. Fa'ilam yakun lahu hasanat, kalau sudah tidak punya lagi kebaikan, pahala dari ibadahnya, amal kebaikannya sudah habis, akhadha min sayyiati sahibihi, maka
keburukan-keburukan, nilai-nilai dosa dari saudara yang dizalimi itu akan diambil oleh Allah untuk nebusi kezalimannya, diberikan kepada orang yang zalim itu. Jadi itu betapa kezaliman kita pada sesama kita, baik terkait dengan kehormatannya karena kita mencaci maki, membuka aibnya, melakukan ghibah tentang keburukannya, apalagi juga terkait dengan harta kekayaannya, kepemilikannya. Itu Rasulullah anjurkan kita, fal yuhallilhul yaum, segera kita minta halalnya, meminta maaf kepadanya, dan kalau itu terkait hak segera dimintakan halalnya atau kita kembalikan. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, besok ketika ada perhitungan amal, maka ketika kita yang zalim itu punya nilai kebaikan, punya nilai pahala, nilai pahalanya itu akan diambil untuk nebusi kezaliman kita. Lah berapa ukurannya wallahu alam, tetapi yang jelas itu akan diambil nilai pahala kita untuk nebusi kezaliman kita. Nah, ketika nilai kebaikan kita sudah habis karena saking banyaknya kezaliman kita, habis untuk nebusi kezaliman kita itu, maka dibalik orang yang menzalimi, orang yang kita zalimi mungkin punya dosa, punya kesalahan, punya nilai-nilai dari kejelekannya itu diambil, dibebankan kepada yang menzalimi, baik zalim karena kita mencacinya, menghibahnya, membuka aibnya, maupun juga karena kita mengambil salah satu hartanya. Ada juga satu lagi saya kira yang penting kami sampaikan, kenapa kezaliman itu satu hal yang sangat-sangat penting kita waspadai untuk jangan sampai kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman melalui Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan diriku untuk melakukan kezaliman. Allah haramkan untuk dirinya untuk menzalimi hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu, dan aku haramkan juga kalian manusia untuk melakukan kezaliman juga, karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Dan yang terakhir, hadis Rasulullah suatu saat dialog dengan para sahabatnya, atadruna manil muflis. Rasulullah tanya pada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawabnya, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu ya yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghidupan, tidak punya nafkah, begitu. Maka kemudian Rasulullah meluruskan pengertian muflis itu. Yang namanya muflis, kata Rasulullah, bukan itu. Muflis itu adalah orang yang sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, bahkan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, pahalanya banyak, tetapi dia kemudian menzalimi sesamanya, mengambil hak harta sesamanya, membuka rahasia sesamanya, dan hal-hal lain yang menyakitkan sesamanya. Maka kemudian besok di yaumil kiamah, kebaikan-kebaikan orang yang sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, hajinya baik itu diambil untuk nebusi kezalimannya. Kalau sudah habis kebaikannya, maka diambillah nilai dosa orang yang dizalimi untuk diberikan pada orang yang menzalimi, karena mengambil hak sesama maupun karena mencaci makinya, karena membuka aibnya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dengan puasa ini lebih hati-hati menjaga lisan kita, dengan puasa ini lebih hati-hati menjaga hak sesama, karena inti puasa sesungguhnya adalah al-imsak, mengendalikan diri, hati-hati terhadap hak orang, hati-hati terhadap kehormatan orang.
Dengan begitu kita terhindar dari tadi muflis, dari menzalimi sesama yang termasuk kabair, dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.